Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Dok? Benar saja. Aman? Ya, dengar Mas Refri. Aman. Ya. Alhamdulillah. Sudah buka puasa belum? Sudah makan siang? Apa Belum masih makan. siang? Oh, belum. Masih Belum. intermittent fasting berarti ini. Masih. Mantap. Oke, Dok. Ya, oke Uh, Mas. jadi gini, langsung aja deh kita hari ini mau bahas tentang jadi waspada penyakit batu empedu di usia muda. Nah, jadi di sekitar saya ada teman saya ya khususnya cewek ya, itu uh, usianya di bawah 30 tahun tapi sudah kena apa namanya batu empedu di dalam kantong empedu. Nah, sebenarnya penyakit batu empedu itu apa sih, Dok, sebenarnya, Dok? Jadi penyakit kantung empedu itu merupakan sebetulnya ada dua jenis ya kalau dibilang kantong empedu yang dimaksud ini. Kantong empedu itu nama organ di tubuh, biasa orang sebut bilang vesicavalia bahasa kedokterannya, namun bahasa awamnya ya kantong empedu. Kantong Ya, ya. empedu di situ bisa sakit orang biasanya dengan adanya batu atau mengalami adanya infeksi. Nah, infeksi di kantong empedunya sehingga menyebabkan dia kesakitan sekali juga. Nah, yang paling sering terjadi Oh, biasanya paling banyak empedu. oh Seperti itu, gitu. batu empedu. Oke, oke. Nah, Ya. kemudian empedu itu fungsinya bagi tubuh kita apa itu, Dok? Fungsi empedu itu ada beberapa. Yang pertama dia sebagai reservoir atau tempat penyimpanan atau storage. Dia menyimpan dan memekatkan dari cairan empedu. Yang kedua dia bisa menampung bilirubin. Oh, Bilirubin itu merupakan hasil dari pengolahan dari HB atau sel darah, salah satu sel darah. Di situ dipecah menjadi bilirubin. Yang ketiga itu yang sering biasa orang tahu, dia merupakan cairan empedu itu untuk mencerna lemak. Dia berfungsi untuk mencerna oh, lemak, iya, iya, iya. menyerap lemak. Fungsinya cairan empedu salah satunya itu dia jadi membuang sisa-sisa tubuh lah, hasil sisa tubuh dibuang di situ. Oh, berarti makan makanan yang berlemak terus masuk ke dalam tubuh. Jadi cairan empedu itu ya apa namanya memproses lemak itu ya, Dok, atau memetabolisme itu ya, Dok ya. Iya, dia mencerna dari lemak tersebut. Jadi saat orang banyak konsumsi makanan berlemak, di situ empedu akan berfungsi. Dia akan merangsang dari kantong empedu untuk mengeluarkan cairan empedunya, terus dia supaya lemak mudah dicerna. Seperti Oke, itu. berat, gitu. Jadi Kadang juga iya, iya. pada orang yang kurang gizi, hari itu dia cairan empedunya akan keluar terus, tujuannya untuk membantu proses metabolisme biar lebih nyaman di tubuh. Oh, gitu. Kemudian eh, Gitu Mas. penyebab atau faktor resiko kok bisa kena batu empedu itu apa aja biasanya? Apakah dari lifestyle atau kita Nah, sering minum obat-obat salah tertentu gitu? satunya itu memang salah satunya itu kan sebetulnya kan kita bisa bilang ada faktor resiko yang bisa kita dicegah, ada faktor resiko yang tidak bisa dicegah. Faktor resiko yang bisa dicegah itu salah satunya tadi itu lifestyle dengan gaya pola makan lemak yang terlalu berlemak, orang yang terlalu gemuk, Iya, iya. obesitas. Oh, Itu oke, oke, oke. yang biasa kita sebut ada 4F biasanya, 4F plus 1F. Yang pertama ada fat,
Nah, itu Ya lemak ya. lemak. Kemudian Dua usia lanjut, 40, usia berapa uh, dok biasanya rata-rata dok? 40 tahun. Oh, 40 40, tahun ke atas. ya, Oke, 40 oke. tahun ke atas. Ada juga sebagai orang orang Kaukasia, orang fair itu juga sering terjadi kena sakit batu Apa empedu. itu dok? Orang-orang Kaukasia, orang-orang sekitar kita ini kan termasuk golongan Kaukasian. Nah, itu juga paling sering. Nah, itu kan tidak bisa dicegah. Iya, iya, iya. Faktor-faktor yang tidak Oh bisa iya, dicegah iya. itu salah satu perempuan, female, usia tua, usia Iya, 40 iya. tahun ke atas, kesuburan. Nah, yang bisa kita cegah itu obesitas fat tadi. Kita mengatur supaya tidak terjadi obesitas di tubuh kita. Salah satunya. Oh Karena gitu ya, berarti ini ada batu empedu itu salah satunya Mas Jeffrey. Batu empedu itu paling sering terjadi pembentukannya karena lemak. Jadi ada 3 jenis batu empedu yang paling banyak. Tapi ya. hampir lebih dari 50% disebabkan karena lemak. Penumpukan lemak karena di situ ada lemak lama-lama awalnya mengkristal, semakin lama semakin membesar sampai jadi batu mengeras. Oh, berarti dengan apa tadi obesitas, kemudian berlebih apa berat badan, kemudian ada kandungan lemak yang tinggi dan visceral fat juga termasuk ya dok ya, Betul, termasuk. mempengaruhi bisa terjadinya batu empedu. Iya, batu Oke, empedu oke, juga salah oke, satunya itu oke. faktor. Oke, kemudian tadi disebutkan ada female atau apa perempuan. Apakah Perempuan. rata-rata lebih banyak perempuan daripada laki-laki dok? Yang membedakan apa Betul, itu? lebih banyak pada perempuan daripada laki-laki. Lebih banyak, hampir 3:1 dibandingkan laki-laki. 3 banding Yang satu membedakan dok perempuan. laki-laki perempuan. Karena pada perempuan itu banyak faktornya, termasuk dia terjadi perubahan hormonal yang paling sering hormon estrogen meningkat, sehingga akhirnya Oh, hormon menyebabkan stres. dia terjadi penumpukan lemak lebih banyak. Seperti Mas Jeffrey tahu kan, pada saat kita aktif olahraga rutin kan testosteron justru meningkat, membuatkan, nah Iya. ini estrogennya malah justru yang sangat tinggi, sehingga akhirnya terjadi penumpukan lemak yang sangat banyak. Lah pada perempuan itu paling sering, dan apalagi saat dia terjadi hamil, pada saat proses kehamilan itu kan hormonalnya naik turun, akhirnya terjadi penumpukan lemak yang banyak, terutama visceral fatnya. Visceral fat itu kan biasanya pengaruh dari pola makan, misalnya kayak kita suka makan jeruan atau makan yang goreng-goreng berlemak tinggi itu termasuk ya dok ya. Kolesterol Betul. juga dok, Ya, kolesterol tinggi ya. kolesterol tinggi otomatis kolesterol tinggi. Bahkan ada beberapa penelitian yang dipakai, pas orang dengan hiperkolesterol, orang dengan kolesterol tinggi itu hampir sinkron Iya. dengan orang terkena batu empedu. Hampir semua pasien Oh, dengan orang sakit batu empedu hampir semuanya terjadi peningkatan kolesterol tubuh. oke, oke. Berarti ya biar amannya kita harus sering-sering ngecek apa namanya kadar kolesterol gitu ya dok ya, lemak, berat badan juga nggak boleh terlalu tinggi Lebih gitu dok. tepatnya menurut saya bukan sering cek, tapi lebih tepatnya kita Iya. menjaga. Nggak perlu sering cek, tapi kita menjaga Ah, iya. makan, olahraga, seperti itu ya. Ya itu lebih baik Oke, daripada oke, kita oke. cek, tapi tetap aja makannya banyak. Oke, dok. Kemudian tanda-tandanya apa sih atau ciri-ciri kalau kita itu ada batu nih di dalam empedu kita, ada sebelum sakit nyeri gitu dok, atau apa ya, ada Kalau tanda-tanda gitu. Kalau gejala sih sebetulnya, kalau gejala yang paling sering memang nyeri. Pasien datang dengan gejala itu biasanya mual muntah awalnya. Mual muntah yang Oh, terus-terusan, yang tidak pernah sampai berhenti. Dia diobatin obat-obatan seperti obat emah tetap tidak berkurang, tapi tetap aja terus-terusan sakit. Nah, akhirnya biasanya pasien tersebut sudah jajan obat atau jajan dokter, beberapa dokter, iya, iya, setelah iya. di ketahuan. Nah, setelah di USG baru ketahuan, oh itu ada sakit batu empedu.
sakit batuk empedu. Nah, biasanya itu. Yang kedua biasanya nyeri yang sangat berat, biasanya nyerinya sampai ke tulang belakang, ke bagian skapula apa ya ini ya, tulang belakang sisi sini. Oh, belakang ya. Jadi kayak apa namanya ginjal itu ya dok ya. Sakit Mirip, tapi belakang beda ya. ginjal, bedanya kalau ginjal dari belakang nyerinya sifatnya dari belakang ke depan, kalau ini dari depan ke belakang rasanya. Lebih ke tusuknya seperti rasanya. Dari depan ke belakang. Ya, Oke, oke. ya, begitu. Kalau misalnya gimana ya? Sebelum ada batu itu kita bisa nggak ngasih apa tubuh kita ngasih apa namanya tanda-tanda nih oh ada batu kecil-kecil, apakah kita ngerasain sesuatu sebelum sakit nyeri itu dok? Enggak, Bisa ya? enggak bisa. Biasanya pasien itu datang dengan keluhan mual muntah yang paling sering. Mual muntah tidak pernah sembuh, tidak pernah kunjung sembuh setelah minum obat-obatan, nah itu yang paling sering. Tapi kalau gejala awal, enggak ada. Gejala awal tetap nyeri. Kayak bedanya sama mah gitu dok, sakit kan hampir sama ya lokasi sakit nyerinya itu. Nah, biasanya dokter tetap screening awal pasti dikiranya sakit mah, setelah diobati mah tidak kunjung sembuh, kan minum obat mah seharusnya minum obat dalam 1-2 jam langsung enakan. Namun kalau ini tidak nyaman, berarti ada kemungkinan penyebab yang lain lah. Penyebab yang lain itulah yang harus kita cari tahu apa. Apakah karena batu atau karena infeksi dari kantong empedunya. Bisa juga terjadi infeksi kantong empedunya, bukan batunya bisa. Tapi sama itu prosesnya karena penumpukan lemak yang berlebihan. Visceral fat terutama. Oke. Visceral fat ya. Kalau sudah ada batunya, penanganannya apakah harus operasi atau minum obat terus bisa sembuh atau bagaimana dok setelah didiagnosa batu empedu? Secara garis besar, jika batu jumlahnya kurang dari 2 atau cuma 1 tapi besarnya kurang dari 1 cm, masih bisa kita dengan obat-obatan. Kurang dari 1 cm. Ada referensi yang bilang 1,5, ada referensi bilang 2, cuman amannya bisa 1 cm masih oke. Bawah 1 cm, batunya cuma 1, itu masih kita bisa dengan obat-obatan. Dengan obat-obatan yang bisa menghancurkan batu tersebut. Namun jika sudah lebih dari itu, tidak bisa. Solusinya tetap kita lakukan tindakan operatif. Dengan operasinya bisa menggunakan laparoskopi, bisa dengan open. Nah, open itu dibuka ataupun diteropong lah gampangannya. Dibedah gitu ya dok ya, berarti kayak dibuka gitu ya. Yang membedakan apa itu dok? Harus dibedah atau di apa namanya dok? Laparoskopi ya? Laparoskopi ya. Perbedaannya hanya saja biasanya fasilitas di rumah sakit tersebut ada tidak laparoskopi. Jika ada pasti akan dilakukan laparoskopi. Namun jika tidak ada ya mungkin dengan open. Karena kan operasi itu tidak simpel, ada beberapa alat yang harus disiapkan untuk menunjang operasi. Kemudian waktu dioperasi apakah cuma batunya aja yang diambil atau apa namanya sama kantong empedunya dok? Kantong empedunya semuanya diambil karena kalau pasien dengan ada riwayat batu empedu, resikonya dia akan timbul lagi. Kalau resiko timbul lagi menyulitkan, pasien bisa berkali-kali operasi. Jadi kalau secara konferensi dokter ahli bedah seluruh dunia menyarankan kalau ada batu empedu, solusinya kantong empedunya diambil. Nah, pertanyaannya beberapa pasien, gimana dok kalau kantong empedunya kita diambil? Saya nggak punya kantong empedu, ini gimana? Saya bisa hidup nggak? Iya, betul. Bisa hidup, nggak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali, hanya saja dia tidak punya penyimpanannya. Dia tidak punya penyimpanan, tapi dia masih bisa mensekresikan karena jadi kantong empedu itu hanya tempat penyimpanan saja. Yang memproduksi bukan dari kantong empedunya, memproduksi dari hati. Dari hati di situ salurannya masuk ke arah kantong empedu, setelah di kantong empedu baru kalau dibutuhkan dikeluarkan. Kalau sedangkan ini kalau nggak punya berarti nanti terus-terusan. Oh gitu. Ini dok ada yang nanyain dari
Instagram dari Mbak Nadia. Jadi harus diet dan olahraga ya dok ya, betul ya dok? Oh iya betul, harus banyak diet dan Oke. olahraga. Jaga pola makan, jangan makan yang berlemak gitu ya dok Uh, ya. Jangan makan berlemak, Uh, mengurangi aja, bukan jangan ya, mengurangi. mengurangi, betul betul Dan ya ya. boleh, bukan enggak kan, dari beberapa yang kita pelajari kan lemak boleh, namun lemak yang baik, maksudnya bukan lemak Betul betul. Yang yang digoreng-goreng gitu ya dok ya, yang harus kita hindari. Yang indah. berlemak misalnya, maaf ya dok, apa namanya kayak kuah apa nasi padang gitu ya dok. Itu kan lemaknya luar biasa, tapi Luar enak biasa. banget itu. Ya, Salah sekali, satunya itu atau opor gitu ya. sekali boleh, cuman jangan Kayak berlebih. gulai, betul kayak gulai kambing, atau biasanya Nah, itu pada saat hari raya Idul Adha atau ya, Lebaran. Nah itu kan hari raya dan kayak hari kolesterol sedunia gitu. iya betul. Langsung orang pada kondisi, bukan kambingnya yang jadi masalah, yang jadi Iya iya iya. masalah minyaknya untuk gorengnya. Cara memasaknya ya dok ya, betul Sama ya. Jadi bukan misalnya kayak sapi, kambing ya, itu kan proteinnya tinggi, cuma kita tinggal cara memasaknya yang baik atau yang baik, lemaknya lebih sedikit. betul, betul. Biasanya saya mendengar nih, dok, setelah Lebaran itu 1 minggu setelahnya banyak orang yang ngecek tensinya tinggi, kolesterolnya pada tinggi, gula darahnya tinggi. Ya, Karena betul, betul. mungkin makan berlebih ya, yang kalorinya tinggi, Terutama pada kemudian orang gula gitu. habis puasa kayak balas dendam. Buka puasa itu biasanya. Habis puasa nih hari Senin Kamis terus buka puasa pengennya yang manis-manis biasanya, terus udah makan Nah, nasi nih digabung sama makanan yang berlemak sama protein juga ada bagus. Tapi kalau kalorinya tinggi jadi berat badannya jadi tinggi juga ya dok ya, sama iya. lemaknya. Oke oke, kemudian uh, tadi dokter bilang usia rata-rata ya dok ya 40 tahun ke Ya, atas. Nah, betul, uh, sempat. di sekitar saya ada teman saya usianya di bawah 30 itu sudah kantong empedu. Jadi nggak, maksudnya jangan berpikir kalau nunggu 40 itu nggak sampai 40 pun sudah kena ya. Halo. Itu ya dok ya. Jadi Iya, umur 20 tahunan bisa, sudah bisa. kena batu empedu. Itu dari Tadi pola kan yang makan nih dok berarti. dari pola makan mungkin ada juga, bisa juga dari eh, diturunkan juga mungkin, ada family Oh juga ada genetik bisa faktor. ya dok ya. Genetik pengaruh ya dok. Seri. Genetik pengaruh, genetik termasuk pengaruh. Jadi ada yang tadi saya 4F itu salah satunya, family juga pengaruh. Namun Oh yang family. saya bilang itu tidak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah ya fat tadi. Nah, yang Lifestyle dengan ya, cara gaya hidup ya dok ya. gaya hidup. Dan apalagi orang-orang sekarang kan, pasien-pasien hampir 98% pasien dengan Ya. batu di kantong empedu, 98% pasien tersebut obesitas dengan BMI meningkat. Berarti di BMI di atas 26 ya dok. 26 Di itu atas sudah 26 masuk sudah masuk overweight ya. overweight ya. Obes itu 30 kurang lebih, betul ya. Ya, mulai BMI Oh, meningkat paling sering Pak. Jadi jarang sekali saya yang operasi. kurus-kurus itu dok. Wah, jarang banget, jarang banget. Jarang banget. 98% ya, kurang, hampir sedikit sekali lah. Oh, 1/10 mungkin ya, obesitas semua ya dok Mungkin ya. ya, lebih banyak pasien dengan obesitas. Oh, oke oke. Tipsnya dok, cara ya selain tadi apa namanya harus lifestyle, pola hidup sehat, terus misalnya nih dok, maaf untuk yang masih ngerokok atau minum alkohol itu juga pengaruh batu empedu dok, faktor resikonya juga. Kalau alkohol karena faktornya, dia menyebabkan cairan di situ kan manis ya. Alkohol itu kan Ya, glukosa. Alkohol kan glukosanya tinggi ya dok ya. glukosanya tinggi. Maksudnya minuman yang beralkohol yang di luar terjual Hmm, bebas itu kan rata-rata ya ya. dia berglukosa tinggi, menyebabkan orang-orang terjadi obesitas rata-rata karena faktor itunya.
Oh, berarti ya Itu. kalau alkohol itu kan jumlah kalorinya yang saya tahu ya dok ya 7. Kemudian lemak itu 9. Jadi kalau kita mengkonsumsi yang berlebih jadinya mempercepat menaikkan berat badan. Gitu ya Nah, dok ya benar ya. iya, iya. Kalau rokok dok, Kalau rokok saya belum nikotin pernah gitu, dengar faktor belum pernah tahu ya berhubung langsung dengan batu dengan empedu. rokok. Oke oke. Mungkin dari teman-teman Instagram ada yang ditanyakan sama dokter Sakib, silahkan. Belum ada. Empedu. Mungkin dokter Sakib ada yang mau ditambahkan dok tentang batu empedu, ada sarannya atau tipsnya dok? Sarannya ya seperti saya sebelumnya kan berat badan berlebihan ya. Saran saya ya Oh sebaiknya ya dok, waktu saya itu merubah pola obesitas ya hidup. dok ya? Saya obesitas tadinya. Paling paling berat waktu sampai 100 nggak ya? Pernah dok? 105 paling tinggi berat badan saya 105, 100, pernah sampai 105, 105, 106 pernah. 105 ini kan ada datanya nih dok, dokter Sakib. Jadi waktu pertama dokter Sakib program apa namanya olahraga PT itu 98,3. Itu Ya, dengan BMI 29,4. Berarti sudah hampir memasuki obesitas tapi masih overweight ya mendekati lah obes. Jadi kalau berat badan 105 sudah masuk ke obesitas ya dok ya. ya. Obesitas kelas 1 kalau nggak salah ya kayak gitu ya. Iya iya betul betul kelas 1. Yang bikin berat badan bisa drastis sih dok. Ya, Apa sih bekerja terus makan. dan justru sibuk kerja biasanya banyak makan. Di tempat Itu kerja jadi olahraganya malah berkurang ya dok ya waktu ya. buat olahraga. Ya Iya saya ya berpikirnya waktu itu saya berpikir ya saya ini mau investasi untuk jangka panjang untuk saya sendiri. Investasi saya ini investasi terbaik menurut saya ya salah satunya dengan pola hidup sehat. Ya, saya berpikir begitu investasi ini betul betul. beberapa orang kan sampai ya otomatis cost pasti akan lebih tinggi dibandingkan yang lain. Misal dari cara ngatur Iya iya. pola makan saya pasti lebih dalam tanda kutip lebih mahal dibandingkan dengan kita makan Indomie sehari 10 Ah, kan lebih murah. Nah, namun iya saya iya berpikir betul betul. ya saya tujuannya untuk investasi saya, investasi jangka panjang dengan saya merubah pola Betul betul. makan, aktivitas olahraga dan lain-lainnya ya. Itu saya berpikirnya sih, Mas. Iya, sekarang berat badannya 80-an dok. Berapa? 8 Ya 80 sempat sampai 80 tapi kekurusan akhirnya saya kekurusan. kekurusan Ketirusan nih dok. ketir akhirnya saya berusaha ya dengan masih Naikin program lagi. masker Iya ya iya. masker itu kita Masuk masih jadi dapat dari setengah lah 105 kilo kemudian turun sampai pernah 80, sekarang jadi 82 gitu ya dok ya. ya sekarang Berarti 82 sekitar ya anggap aja 20 kilo lebih ya dok ya, 18 kurang sampai 20 kilo. iya kurang Itu lebihnya selain olahraga nih dok, apa sih yang dimakan kok bisa sampai turun sebanyak itu? Apakah pakai apa namanya bukan bukan suplemen tapi kayak obat-obat diet atau obat saya perangsing gitu? nah, alhamdulillah saya belum pernah nyoba sekalipun pakai obat-obat perangsing pun saya belum pernah saya nggak berani nyoba yang aneh-aneh seperti itu Iya iya iya. mempelajari tentang pola diet sebetulnya banyak yang diet kan bagus-bagus kan ada yang Iya diet iya iya iya. ada diet Itu ya low betul. karbo macam-macam diet. Iya. Nah, Iya. saya rasa saya beberapa kali saya akhirnya banyak belajar dengan Adera ya. Saya belajar Iya dari iya. YouTube-nya. Saya belajar dari Adera di situ kan dia menyarankan untuk melakukan intermittent fasting. Nah, buat Ah, iya. saya itu hal yang mudah untuk saya karena saya kayaknya cuma makan gitu aja kan nggak berat. Iya Ya, iya. Iya iya. kan dengan intermittent fasting saya rutin intermittent fasting sampai sekarang saya mempertahankan di angka 16 jam 16 jam mulai jam berapa sampai jam berapa dok? yang sering saya antara jam 8 sampai jam 9 malam antara itu Ya. kadang
Rencananya kepinginnya jam 8 terus, tapi kenyataannya kadang Hmm. sulit karena pulang kerja baru pulang jam 9, Oh iya. kan setengah 9 baru makan. Jadi jam 9 paling sering sih jam 8 jam 9 lah, jam 9. Terus baru makan lagi nanti kurang lebih jam 2 siang. Sampai jam 2 siang dok ya. Sampai jam 2 Berarti siang saya pertahankan. Ini sampai sekarang belum. nggak lapar. Oh, belum makan. Oh Nah, iya, ding, ini jam 1 ya, setengah 2 iya iya. alhamdulillah saya nggak makan, belum makan Mas Jeffrey. Jadi masih Oke. Ya, mempertahankan itu. setiap hari dok, hari Minggu dok, Sabtu Minggu tetap intermittent fasting atau ciping-ciping sedikit gitu dok. Kalau hari Minggu biasanya tetap intermittent fasting, namun saya makannya sedikit lebih, tanda kutip sedikit agak berbeda lah, agak sedikit. Ah, ciping-ciping sedikit itu ya dok. Saya berpikir Ribet. cheating meal, tapi nggak cheating day. Oh betul betul. Kalau cheating day nanti seharian cheating terus, Nah, gitu ya. iya, Kalau cheat meal berarti sekali makan aja. makan aja. Oke oke. Nah, yang dimakan apa aja dok? Misalnya jam jam 2 nih nanti mau makan. Eh, Persentasenya misalnya karbohidrat, makan Ya, apa, terus sayur, protein. biasanya nanti kalau mulai pertama makan, first meal itu saya biasanya low carb, low karbo, Betul tapi betul. ya high protein dengan fat saya masukkan. Saya masukin fat, high fat, ya nggak Ya. high, cuma masukkan fat, dengan fatnya ya otomatis yang baik, fat yang baik. Kalau Hmm, kandungan apa, omega 3 apa omega 6-nya yang lebih omega tinggi, 3. omega 3-nya yang lebih tinggi dengan. Karbonya apa dok? Nasi merah, nasi putih, atau Kalau roti? saya kadang tidak pakai karbo, Mas. Oh kadang nggak pakai karbo. Berarti Nggak pakai karbo. Jadi sayur kemudian protein gitu ya. ya, saya sayur, protein, jadi telur, paling sering telur sama sayuran, gitu aja, sama terus saya masukkan ya lemaknya dengan minyak zaitun, biasanya seperti itu, atau kadang kacang Hmm. almond. Oh, gitu. Masak sendiri dok atau catering dok di rumah? Dibawain sama istri, masak sendiri. Kalau jam 2 Wah itu kadang lebih enak itu, lebih sehat. satu minggu ini masih coba catering baru di wilayah tempat kerja, tapi baru mau coba, baru 1 minggu. Oke oke oke, mantap dok. Kemudian Hmm. makan tetap 3 kali dok, atau kan makan Makan, jam 2 makan tetap tetap 3 kali, berarti nanti sore terus sore. nanti pulang kerja malam gitu ya. Nah, sore baru nasi merah. Nasi merah. Oh sore nasi merah, berarti jumlah kalori berapa dok dalam sehari kira-kira? Nyampe 2000 atau di bawah itu? Ya, saat ini saya di atas 2000, 2100 lah. Saat ini rata-rata Oh, di 2000. 2100, oke oke. Ya. Berarti dengan makan yang dijaga, intermittent fasting, kemudian kalori juga kurang lebih dihitung gitu ya dok. Ya, Berat badan sampai sekarang maksudnya nggak naik nggak turun, jadi maintenance gitu ya dok ya. alhamdulillah saya masih dipertahankan di angka 80-an tuh sudah 3 bulan kayaknya. 82 gitu ya dok. Iya, Ya kurang 82. lebih segitu. Tapi 3 82 3 ya. 4 Betul. Jadi BMI sekarang kayaknya 24 25 itu masuk ideal ya, ya dok ya. alhamdulillah Kalau di masuk. bawah itu terlalu kurus, Terlalu kurus, tirusan. tirusan. Ketirusan. Oh iya, kemudian bagaimana sih cara mengatur waktu olahraga? Dokter sakit kan harus ada poli, kemudian tempat kerjanya ya jauh di Sragen ya dok, kemudian Ya, ada operasi-operasi. Nah itu waktu kerja, dan sekarang lagi sekolah ya dok ya. saya masih sekolah, masih sekolah. Sekolah, kerja, kemudian ada operasi, ada poli. Waktu buat olahraga jam gimana dok ngaturnya? Ya, selama ini kan saya memaksakan sebelum berangkat kerja saya olahraga dengan Iya, iya, iya. di, di waktu saya puasa juga, sengaja kan di waktu puasa, Iya, iya. sehingga bakaran lemak lebih lebih optimal. Jadi ya rata-rata kan jam setengah 7 ya Mas ya. Saya Iya, iya, rata-rata betul. Pagi ya, setengah 7, jam 7. jam 6 sampai jam 7 antara itulah. Lemas nggak dok? Enggak lemah. Tidurnya aman? Nah, itu. Misalnya 7 jam, 6 jam, 8 jam. Ya Rata-rata tidur berapa jam tidur? tidur yang saya agak sulit. Tidur saya 6 jam lah
rata-ratanya 6 sampai 7 jam. Nah, itu yang agak sulit, yang saya masih belum bisa karena ada kewajiban yang harus saya lakukan. Iya, iya. Kadang saya pulang jam 1. Nah, itu yang saya sulit. Begitu sudah pulang jam 1, kacau sudah berarti besoknya. Nah, itu nggak, Oke. memang ideal 7 sampai 8 jam. Idealnya 7 sampai 8 jam ya. Jadi kan dokter sakit olahraganya pagi setengah 7 atau jam 7, berarti dalam posisi ya masih puasa, dan Masih tenaganya pun nanti yang dipakai lebih ke gula, karbohidrat, gula, dan lemak nantinya ya. lemak. Nah, harapannya itu, Ya, harapannya sehingga pembakaran lemak bisa lebih optimal. lebih efektif gitu ya dok ya. Betul. Oke. Kemudian tipsnya dok mungkin, atau ada tambahan sebelum kita mengakhiri live virtual hari ini, mungkin gimana caranya biar konsisten olahraga dok? Kadang Ya, ada orang yang gini, agak sulit memang. dia orang mau olahraga karena berat badan saya tinggi, nanti setelah beratnya menuju ideal olahraganya males lagi. Nah, gimana caranya biar konsisten olahraganya, biar rutin, biar semangat terus, biar makannya dijaga terus gitu dok, tipsnya Lah, biar. saya tipsnya sepele sih sebetulnya. Tipsnya buat saya pribadi, saya cuma berpikirnya satu, ini ya tujuannya untuk sehat. Nah, karena saya juga kebetulan Ya. ada keluarga, keluarga saya keturunan gula, saya berpikir diabetes, jadi saya berpikir untuk saya ya harus saya mencegah karena ada prinsip longer the belt atau sabuknya terlalu besar alias perutnya terlalu besar, Ya. kamu hidupnya akan lebih cepat, is a shorter the life, jadi hidupnya lebih gampang mati lah, gampangannya gitu, gampang Iya. kasarnya gitu lah. Iya. Karena intinya terlalu banyak sakitnya, karena sakit dengan kegemukan itu kan termasuk morbiditas apa ya, penyebab kematian termasuk yang terbanyak sampai saat ini. Itu bukan cancer, bukan kecelakaan, tapi itu Iya. kematian itu karena kegemukan, stroke. Kasusnya kan kasus stroke, jantung itu kan paling Diabetes banyak. termasuk ya dok ya, Ya, gula apa namanya, gula darah. itu sangat Saya pernah sangat. baca itu 10 penyakit menyebabkan kematian tertinggi di Indonesia, salah satunya ada diabetes itu ya dok. Iya, betul. Karena kelebihan gula, kelebihan berat badan juga gitu ya. Oke. Ada yang tambahin lagi dok? Enggak ada sih saya rasa. Ya. Oke, Siap. Mas Jeffrey. Siap dok. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin diskusi hari ini. Terima kasih Yeah. untuk dokter Sakit, untuk Sama. ilmunya, untuk inspirasinya. Semoga sehat selalu. Amin. Terus konsisten olahraganya. Biar Amin. menginspirasi teman-teman di sekitar. Siap. Berat badan selalu terjaga. Jadi nanti Amin. programnya apa dok? Masal gen dok. Mas, oke. Oke, Itu siap. bonusnya. Bonus. Siap. Bonusnya ototnya lebih berkembang. Betul, Mas. Baik dok, terima kasih untuk hari ini. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Sehat selalu, dokter Syakib. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi